你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Peringkat api surgawi berisi 23 jenis api surgawi yang diketahui semua orang di benua Douki. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul. Setiap berita kecil yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi memiliki tangan yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiaoyan adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini sepertinya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiaoyan belum pernah melakukan hal seperti ini. Karenanya, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi. Kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati yang jatuh, yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan Douki di tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui peringkat api surgawi dengan peringkat tertinggi yang dilihat Xiaoyan adalah api pendinginan tulang dari Yaolao, yang menempati peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan kedua api surgawi ini yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan belum pernah melihat api surgawi yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Api pendinginan tulang. Peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga, api teratai iblis yang memurnikan. Menurut apa yang dikatakan Yaolao saat itu, api teratai iblis yang memurnikan, ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Nyala api pada level ini pada dasarnya tampaknya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan kadang-kadang mendengar Yaolao menyebutkan bahwa 5 besar api surgawi dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi tidak pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya,
dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih api pendinginan tulang yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun demikian, dia hampir menderita serangan balik saat dia mendapatkannya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua pegunungan yang terpencil. Wajah Xiaoyan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Setelah itu, dia mulai menggabungkan potongan peta kuno kekuningan dengan hati-hati. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta digabungkan. Namun, beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut membelai peta itu. Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari api teratai iblis yang memurnikan. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douki ini sangat luas. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiama di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api lotus yang memurnikan iblis, kemungkinan besar dia akan menarik banyak masalah. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian dari potongan peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Douki, dan aku sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Aku pada dasarnya tidak tahu apa-apa dalam upaya untuk menemukan fragmen peta yang tersisa. Xiaoyan merenung pada dirinya sendiri. Tampaknya setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douki dengan baik untuk mendapatkan berita. Namun, Cailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua itu. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa. Bagaimana aku bisa melupakan tentang penatua pertama Suqian? Menjadi penatua pertama akademi dalam Akademi Jianan. Sepertinya penatua ini harusnya menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencarinya seharusnya menjadi pilihan terbaik jika Xiaoyan ingin menemukan berita yang berhubungan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit Douzun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, itu mungkin untuk mengundangnya untuk membantu mengenai titik racun iblis. Ini mengingat hubungannya dengan akademi dalam. Mata Xiaoyan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya, api hati jatuh yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke wilayah sudut hitam setelah menyelesaikan masalah di sini. Xiaoyan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri.
wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Douki. Peluang mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam kekaisaran Jiama. Karena itu, Xiaoyan mungkin harus merencanakan perjalanan lagi ke sana. Xiaoyan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, nyala api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan. "Kamu berencana untuk pergi ke wilayah sudut hitam?" Medusa bertanya dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiaoyan. "Ya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Douzun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di akademi dalam, aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak dapat bertemu dengannya." Zian di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. "Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat bertemu dengannya, aku juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika aku dapat menemukan jenis api surgawi lain, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan titik racun iblis ini." Xiaoyan samar-samar tersenyum saat dia menjawab. "Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jiama. Apa kamu membutuhkanku untuk menemani?" Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. "Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansian dan suku-suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika kamu pergi. Karena itu, aku hanya bisa merepotkanmu untuk membantuku melindungi aliansian dan anggota klan Xiao kali ini." Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Aula Jiwa sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan dalam bahaya jika orang-orang dari Aula Jiwa pergi ke kekaisaran Jiama yang tidak memiliki perlindungan elit Douzong. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama membiarkan Xiaoyan pergi ke wilayah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Aliansian saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. "Mengapa aku tidak menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam kekaisaran Cuyun. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagiku untuk pergi dalam jangka waktu tertentu." Dokter peri kecil yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiaoyan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia tentu akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun yang menyedihkanku mungkin bisa meletus kapan saja. Jika kamu pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantuku mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiaoyan. "Baiklah. Terima kasih banyak." Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiaoyan. Tatapan yang biasa dia lihat padanya sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiaoyan seharusnya tidak memiliki banyak masalah dengan dia ikut serta. "Biar aku bawa gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan." Xiaoyan menepuk kepala Zian. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Zian hanya dari Dou Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang akan kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. "Kalau begitu, kapan kamu akan pergi?"
Medusa memandang Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok, Xiaoyan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai aula jiwa dari mulut orang ini. Mata Medusa dan dokter peri kecil megamati botol giok di tangan Xiaoyan, menyebabkan mata mereka sedikit membeku. Segera, mereka menempatkan diri dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk apa yang disebut pelindung dari aula jiwa. Xiaoyan tertawa saat melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi nyala api tak terlihat berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera keluar mengikuti hamburan api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiaoyan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiaoyan mengamati tubuh spiritual ilusi yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Tembok api yang tak terlihat itu meluncur turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum turun perlahan. Pelindung Ti, kenapa kamu harus lari secepat itu? Xiaoyan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Ti yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh bahkan sedikit dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari aula jiwa memiliki jejak spiritual. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan aula jiwa pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Pelindung Ti memelototi kelompok Xiaoyan dengan marah saat dia meraung. Aku hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Xiaoyan tidak menghiraukan sehubungan dengan ancaman pelindung Ti saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Ti ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan aula jiwa. Xiaoyan duduk di kursi saat dia bertanya. Informasi yang berhubungan dengan aula jiwa? Pelindung Ti terkejut. Tatapannya terkejut saat melihat Xiaoyan. Orang biasa tidak bisa membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki dua elit douzong di sisimu. Di mata aula jiwa, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika kamu bijaksana, kamu bisa membebaskanku secepat mungkin. Jika tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Ti selesai berbicara. Akhirnya, itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara saat teriakan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik pelindung Ti. Suaranya tenang saat dia berkata, ini bukan jawaban yang aku inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Selain itu, aku akan membiarkanmu menderita rasa sakit yang cukup sebelum aku melakukannya. Kamu. Mata pelindung Ti ganas saat dia menatap Xiaoyan dengan seksama sebelum melirik dinding api tak terlihat yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan, informasi apa dari aula jiwa yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kekuatan aula jiwa? Xiaoyan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah organisasi yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan, dia perlu memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Ti ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apa kamu tidak takut menanyakan pertanyaan ini akan menghancurkan kepercayaan dirimu? Pangkat dalam aula jiwa ditentukan dengan sangat baik.
Level pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Aku hanyalah pelindung tingkat manusia. Di atas pelindung, ada sesepuh terhormat yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Douki. Yang disebut sekte racunmu hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim, sebelum itu akan benar-benar dihilangkan di mata aula jiwa. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar kata-kata pelindung Ti. Seorang ahli kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah? Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apa kamu kenal seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan bertanya. Wing, kamu sudah bertemu dengannya? Kali ini, giliran pelindung Ti terkejut kecil. Kami telah bertukar pukulan. Xiaoyan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Ti. Dia sekali lagi memeriksa pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dia juga merupakan pelindung di aula jiwa. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Seorang pelindung kelas bumi ya, Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari aula jiwa? Wajah pelindung Tai menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan ini dari Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa terbahak-bahak, kepala suku sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan aku yang hanya seorang pelindung tingkat manusia. Kemungkinan bahkan pelindung tingkat surga jarang melihatnya. Selain beberapa sesepuh terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki kepala suku. Bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan aula jiwa menjadi organisasi yang begitu besar, kamu bahkan dapat berpikir dengan bokongmu untuk mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dari kepala suku. Aku akan mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas. Beberapa dari kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Pelindung Ti mengejek saat melihat Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu dilakukan hanyalah menjawab pertanyaannya. Biarkan kata-kata lain membusuk di perutmu. Mata Xiaoyan yang sedingin es mengamati dirinya sebelum dia bertanya, apa kamu tahu mengapa aula Hiwa membutuhkan begitu banyak jiwa? Tidak. Misiku hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke aula jiwa. Tidak ada yang tahu mengapa mereka membutuhkan begitu banyak roh. Aku tidak berbohong. Tidak ada yang bisa kulakukan jika kamu tidak mempercayaiku. Pelindung Ti bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulut untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiaoyan setelah dia berbicara. Di mana markas besar aula jiwa? Aku juga tidak tahu ini. Pelindung Ti menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, kemana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiaoyan sedingin es saat dia mempelajari pelindung Ti. Dia hanya tersenyum dingin saat melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas aula jiwa. Aula jiwa memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu. Itu adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi balai cabang yang kamu ketahui? Xiaoyan menekan dengan pertanyaannya. 1. Pelindung tingkat manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi dari satu aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Seorang pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2 dari mereka. Pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3 dari mereka. Pelindung Ti secara tidak langsung melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit bergetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan menjawab. Di mana itu? Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Pelindung Ti mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari aula jiwa. Jika aku membukanya, akhirku akan jauh lebih buruk daripada mati di tanganmu. Kilatan dingin melintas di mata hitam pekat Xiaoyan.
Dia tiba-tiba dan dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian benda itu menempel pada tubuh pelindung Ti. Suara sekali lagi muncul dan teriakan tajam pelindung Ti yang menyedihkan mengikutinya. Kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah menderita terpanggang nyala api dan mati, sementara yang lain adalah berdoa agar pengungkapan rahasiamu tidak akan diketahui oleh Aula Jiwa. Xiaoyan dengan acuh tak acuh berbicara kepada pelindung Ti yang seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Kamu, bajingan, aku akan bicara. Biarkan aku pergi. Pelindung Ti mengutuk ketika suhu api tak terlihat itu tiba-tiba dinaikkan. Dia hanya bisa berteriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang hebat itu. Tembok api yang menyusut erat perlahan menyebar saat Xiaoyan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual yang sangat lelah dan sengsara. Aula cabang yang aku tahu sangat jauh dari Kekaisaran Cuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan Hati Langit yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa pelindung Ti sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sunyi. Kerajaan Hati Langit aliran pemakaman? Xiaoyan dengan lembut bergumam. Tatapannya mengarah ke dokter peri kecil dan Medusa. Berbagai kerajaan besar dan kecil di benua Douki sama banyaknya dengan jumlah yang banyak. Dia belum pernah mendengar tentang kerajaan Hati Langit. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Baru setelah itu dia dengan ragu berkata, sepertinya aku pernah mendengar tentang kerajaan Hati Langit ini. Tapi aku tidak begitu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki arus pemakaman. Xiaoyan mengangguk samar. Dia melirik pelindung Ti yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah, mudah-mudahan, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika tidak, jika aku tidak dapat menemukan tempat itu ketika waktunya tiba, akhir ceritamu kemungkinan besar tidak akan baik. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku? Pelindung Ti meraung marah. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Jangan bilang kalau aku harus membiarkanmu pergi dengan cara ini. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menunggu pelindung Ti mengumpat dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedotnya ke dalam botol giok. Akhirnya, api tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi saat menyegel botol giok. Hal ini menyebabkan tubuh pelindung Ti pada akhirnya berakhir dalam kondisi terluka parah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegelnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Ti, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang sangat besar yang dikenal sebagai Aula Jiwa. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Yao Lao sangat takuti. Apa yang kamu rencanakan sekarang, Medusa? Perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama, aku akan menuju ke wilayah sudut hitam dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika aku mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan pelindung Ti, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun ke Aula Jiwa. Karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya.